Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ripal. Saya dari kelas SI 2022-05. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah Bahasa Pemrograman 2. Nah, di sini saya mengambil judul proyeknya itu Sistem Informasi Penginputan Data Siswa dengan menggunakan Japa dan Exam. Nah, studi kasusnya itu di Pondok Pesantren Darul Huda Purwasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alur program Japa yang saya buat. Nah, jadi ini itu pengolahan penginputan data yang akan dibuat oleh program Japa. Nah, yang pertama itu kita mulai dari misalkan di sini ada 3 komponen. Yang pertama itu ada simpan, yang kedua itu ada edit, dan yang ketiga itu ada hapus. Nah, dimana kita mulai dari komponen yang pertama. Di sini itu komponennya itu J-button buat menyimpan data yang diinputkan. Nah, misalkan kita simpan, mau menyimpan data. Nah, yang pertama itu kita harus mempunyai beberapa variabel. Yang pertama itu ID siswa, kemudian kelas, nama, alamat, nomor telepon, dan nama orang tua. Nah, ketika pengguna sudah menginputkan variabel-variabel tersebut, jika tidak ada kesalahan atau tidak ada error, maka penyimpanan akan berhasil. Maka si data tersebut itu akan disimpan ke database. Nah, kemudian jika penyimpanan itu gagal, baik dari ID siswa, terus kelasnya, atau yang lainnya, maka akan menampilkan question atau message, yaitu data gagal ditambahkan karena ada yang error misalkan. Nah, jika simpan berhasil, maka langsung ke database, maka akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Nah, kemudian data yang akan disimpan akan muncul di dalam tabel. Nah, yang kedua itu J-button edit, yaitu mana button ini fungsinya untuk mengedit data-data siswa yang sudah diinputkan, yaitu karena di sini ID siswa itu tidak bisa diedit karena ID siswa itu merupakan primary key. Nah, yang bisanya itu kelas, nama, alamat, nomor telepon, dan nama orang tua. Nah, ini sama prosesnya. Jika pengeditan itu berhasil, ya maka lanjut ke menyimpan ke database. Maka di database-nya itu akan terganti atau mengedit. Jika gagal, maka akan menampilkan pesan data gagal diedit gitu. Maka jika ya, maka akan menampilkan pesan data berhasil disimpan. Kemudian jika yang ketiga itu button hapus, yaitu yang pertama itu ada select data, yaitu memilih data yang akan dihapus. Misalkan kita mau menghapus data siswa yang keberapa, lalu kita klik pada tabelnya, maka dikonfirmasi. Jika iya, maka akan dihapus. Jika tidak, gagal dihapus gitu. Nah, kita lanjut ke dalam programnya.
di sini saya memiliki 3 prom. Yang pertama itu prom login, yang kedua itu prom menu, dan yang ketiga itu halaman utama. Di sini saya memulai program ini dari halaman login, yang mana login ini dikhususkan untuk user atau pengguna aplikasi data siswa ini untuk menjalankan atau untuk menganalisis data-data siswa yang ada di Pondok Pesantren Darul Huda. Nah, ini desain dari tampilan prom login saya. Di sini ada username yaitu JLabel. Yang kedua ada password. Nah, di sini ada JText file 2, dan di sini ada J button kembali atau batal memasukkan. Yang kedua itu ada button login. Nah, dan yang kedua itu ada tampilan app menus. Nah, dari tampilan app menus di sini saya menggunakan yaitu bidang J desktop pane, J menu bar. Nah, di sini menu bar. Kemudian ada J label. Nah, di sini ada tulisan selamat datang, ini halaman utama. Ketika si user sudah login, maka user akan diarahkan ke halaman prom ini. Nah, kan di sini source code-nya yaitu string username. Nah, di sini untuk username dan password. Nah, di sini ada tujuan file, dimana tujuan filenya itu setelah login tujuannya kemana. Jika si user sudah menekan tombol login, maka si user akan diarahkan ke menu frame, yaitu ini app menus menu frame. Nah, yang mana di sini app menusnya itu, nah yang ini selamat datang. Nah, ini halaman utama, dan terdapat menu bar, yaitu nanti menyambungnya ke kelas ini. Nah, kemudian ini itu halaman utama, tampilan utama atau tampilan untuk menginputkan data-data siswa di Pondok Pesantren Darul Huda. Nah, di sini saya memiliki beberapa variabel. Yang pertama itu ID siswa, yang kedua ID kelas, yang ketiga itu nama lengkap, yang keempat jenis kelamin, yang kelima itu alamat, dan yang terakhir itu ada nama orang tua. Nah, di sini ID siswanya itu merupakan foreign key, yang kedua itu primary key ya, ID siswa itu primary key. Kalau ID kelas itu foreign key. Nah, kita bahas. Di sini ada source code-nya, source code dari tampilan utama. Nah, di sini saya juga memiliki tabel untuk menampilkan data yang sudah diinputkan oleh user. Nah, di sini ada button-button. Yang pertama itu ada button simpan, button edit, button hapus, button restart, dan button cetak. Nah, cetak ini yaitu menggunakan e-report, dan di sini ada juga kolom cari, yaitu untuk mencari data siswa yang berdasarkan ID siswa. Jadi kita mau mencari ID siswa yang keberapa. Nah, nanti kita bisa
masukkan ID siswa tersebut di kolom cari. Nah itu. Nah lanjut ke source code-nya. Nah yang awal ini yaitu kelas-kelas pemanggilan dari desain yang saya buat. Nah yang kedua itu ada public class, yaitu public class-nya itu ada kelas ibtidaiyah, extend java.swing.jframe. Nah kemudian itu ada statement yang merupakan koneksi-koneksi. Nah koneksi-koneksi untuk menyambungkan program-program ini ke desain tadi. Nah yang pertama itu ada statement, result set, connection, Jasper report, Jasper Fan, Jasper Fan. Ini yang ini itu untuk memanggil e-report. Nah kemudian ada data model. Nah jadi data modelnya itu table gitu. Private fetch koneksi. Nah ini. Nah di sini ada private load data, yaitu load data itu untuk menyambungkan program ini ke database yang sudah saya buat. Nah di sini database yang sudah saya buat itu database-nya itu data siswa yang memiliki 2 tabel. Ini data siswa yang memiliki 2 tabel. Yang pertama itu tabel kelas, yang kedua itu tabel siswa. Nah di sini tabel kelas itu isinya tabel kelas yang isinya itu ID kelas dan kelas. Yang kedua itu ada tabel kelas yang memiliki variabel ID siswa, ID kelas, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nama orang tua. Nah jadi si program load data ini untuk menyambungkan antara program dan database. Nah kemudian ini fungsi dari ID otomatis itu untuk memasukkan ID kelas, ID siswa. Nah dimana kita tidak perlu mengetik kembali ID siswa, misalkan 1 siswa 0001. Nah jadi kita akan terisi otomatis. Jadi misalkan kita sudah memasukkan data 001, lanjut ke 002, 003 dan seterusnya. Nah di sini ada juga input data. Nah input data ini yang berada di sini. Nah di sini. Nah yang itu. Nah, di sini ada if ID siswa get text, saya menggunakan text file ism. Terus ada nama, alamat, nama orang tua, dan ID kelas. Nah di sini jenis kelaminnya itu menggunakan string. Terus ID kelas string. Nah di sini ada pemanggilan insert insu table siswa, ID siswa, ID kelas, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, dan nama orang tua. Nah di sini pemanggilannya. Nah kemudian di sini ada private boolean konfirmasi simpan. Jadi data yang sudah dimasukkan akan dikonfirmasi oleh si private boolean ini. Nah maka akan menampilkan ini message, yaitu apakah data sudah benar. Maka jika benar, data akan disimpan.
kemudian di sini ada J button edit, yaitu tombol untuk mengedit data siswa. Nah, di sini update tabel siswa, set ID kelas, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nama orang tua, where ID siswa. Nah, kenapa? Karena ID siswa ini tidak bisa diedit, diubah. Nah, yang biasanya itu ID kelas, nama, jenis kelamin, alamat, sama nama orang tua. Nah, kemudian ada source code untuk button hapus. Kemudian ada source code untuk tabel siswa mouse click. Kemudian ada button restart. Jadi jika kita sudah menekan data atau menekan data pada tabel siswa, maka akan kosong gitu data yang ada pada kolom penginputan. Nah, di sini ada juga button cari. Nah, button cari. Terus nah, di sini ada button cetak. Button cetak menggunakan just dash, varam, just ref, just free, dan just per viewers. Nah, kita coba run program dimulai dari from login. Nah, ini halaman from login. Di sini sudah tertera di dalam programnya, yaitu untuk username itu bernamakan saya, dan passwordnya itu nama saya ditambah 1, 2, 3. Nah, kita coba masukkan. So password itu untuk menampilkan password yang kita masukkan. Kita coba login. Nah, akan menampilkan pesan message atau pesan atau message yaitu login berhasil. Kita klik OK. Nah, maka akan langsung menuju ke menu frame. From menu. Nah, di sini ada bar, yaitu yang bertujuan ke tabel siswa, yaitu ke halaman utama. Nah, di sini kita bisa klik juga. Di sini bisa juga menekan Ctrl plus E. Misalkan kita tekan Ctrl plus E. Nah, maka akan menampilkan message koneksi berhasil. Nah, ini. Nah, di sini saya sudah memasukkan data siswa yang berjumlah 15 siswa. Nah, misalkan yang pertama itu kita akan menambahkan data. Misalkan ini ID siswanya sudah terisi otomatis. Yang kedua itu ada ID kelas, misalkan ID kelasnya itu 2. Nah, di sini ID kelas itu saya menggunakan 3 kelas. Yang pertama ada kelas 1 itu ibtidaiyah, kelas 2 itu sanawiyah, dan kelas 3 itu aliyah. Nah, kemudian nama lengkap misalkan Ahmad Dipal.
jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Desa Kadatua, Karawang. Nama orang tuanya Abdurrahman. Nah, di sini kita coba simpan. Nah, apakah data sudah benar yang tadi message konfirmasi simpan? Nah, jika ya, tekannya. Jika belum benar, maka kita klik no. Kita sudah merasa benar, maka klik yes. Nah, data berhasil dimasukkan. Nah, maka akan muncul di sini yaitu dengan ID siswa 0016, dengan ID kelasnya 2 yaitu Sanawiyah yang bernama Ahmad Ripal, laki-laki, alamatnya Kadatuan Garawangi, nama orang tuanya Abdurrahman. Kita coba edit di sini. Misalkan ID kelasnya itu 1, ininya jadi besar semua. Ininya kita ganti kuningan. Dan nama orang tuanya jadi Abdul. Nah, kita coba edit. Nah, tekan. Nah, maka akan, jika benar, maka data akan berhasil diedit, menampilkan pesan data berhasil diedit. Kita klik OK. Nah, maka data berhasil diedit tuh. Nah, jika kita ingin mengosongkan data ini, maka kita klik tombol restart. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tombol hapus atau delete. Nah, kita coba delete data yang tadi dimasukkan. Kita coba tekan ini. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus siswa ini? Jika tidak, maka klik no. Jika iya, maka klik yes. Nah, kita akan coba yes. Nah, siswa berhasil dihapus. Kita klik OK. Nah, maka data akan dihapus. Kemudian kita akan mencoba mencari data siswa yang berdasarkan ID siswa. Misalkan sini saya akan mencari siswa yang nomor 9. Nah, kita coba cari. Nah, maka akan muncul ID siswa dengan siswa 0009 akan muncul pada kolom pencarian di sini. Nah, di sini kita bisa klik juga, bisa edit, bisa hapus, atau bisa diedit dan dihapus, atau ini kembali. Nah, maka ini fungsi tombol kembali itu untuk mengembalikan dari posisi tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tombol cetak. Nah, tombol cetak ini
fungsinya untuk menyetak atau mengeprint tabel yang ini untuk dicetak ke hard copy, misalkan data-data siswa ini. Kemudian kita akan coba klik cetak. Nah, maka akan menampilkan message, yaitu apakah Anda ingin mencetak laporan ini. Jika iya, klik ya. Nah, maka akan muncul ini e-report, yaitu laporan data siswa Pondok Pesantren Darul Huda. Nah, di sini ada ID siswa, ID kelas, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nama orang tua. Nah, di sini data-data yang tadi ada di sini akan muncul di sini. Nih, gitu. Nah, di sini ada juga plugin yang dimasukkan untuk memanggil si iReport, yaitu ada commands, beyond utils, commands collection, commands digister, command login, Groovy, Jasper Repos, kemudian Jasper Repos Fonts. Nah, jadi itu adalah program Japa yang sudah saya buat untuk menginputkan data-data siswa di Pondok Pesantren Darul Huda. Mungkin sekian presentasi project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.